Shalom adik-adik, selamat pagi kembali. Pada hari ini kita akan bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu kita secara online. Saya percaya adik-adik hadir di rumah dalam keadaan kondisi yang sehat. Dan kita percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan adik-adik. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, besar setiamu dalam kehidupan kami, tak berkesudahan kasih-Mu dalam kehidupan kami, terlebih khusus bagi anak-anak sekolah minggu yang ada saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Bapa, kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah kami permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya Bapa. Biarkan Tuhan Yesus kami bebas untuk memuji-Mu, dan biarkan Tuhan Yesus nama-Mu saya terus kami puji dan kami agungkan Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami siapkan suara kami siapkan tepuk tangan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini yang penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji Tuhan. Tangkap pujian yang berkata, dengar Dia panggil nama saya.
puji nama Tuhan, kita adalah umat-umat pilihan Allah, kita adalah laskar Kristus. Dan tiba saatnya kita akan diisi oleh firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari persiapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian firman-Mu, berita bagi kakiku. Siang hari ini Bapa, kami sudah memuji-Mu, bahkan kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Dan kami mempersiapkan hati kami Tuhan, kami mempersiapkan pikiran kami. Kami siap, kami mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan, memberkati guru sekolah minggu-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarkan pengurapan-Mu Tuhan Yesus tinggal dalam kehidupan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Om percaya semuanya dalam kondisi luar biasa. Anak-anak Shekinah Kids memiliki semangat yang luar biasa. Puji Tuhan. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, persiapkan hatimu, dan siapkan juga Alkitab. Ya, adik-adik kelas Samuel bisa didampingi oleh Papa Mama, dan juga adik-adik kelas Daud minta tolong Papa Mama untuk mendampingin. Dan juga untuk adik-adik kelas Kaleb dan kelas Gideon, yuk buka Alkitabnya, siapkan hatimu, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, oke, sudah siap semua? Kita mau buka yuk. Hari ini kita mau belajar tentang hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik juga harus tahu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, yaitu di Bethlehem, dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Adik-adik juga harus tahu. Om akan sampaikan pelan-pelan ya, biar adik-adik kelas Samuel dan yang kelas Daud bisa mengerti. Oke, yuk kita baca
di Matius 24 ayat 23 sampai 28. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Matius 24 ayat 29 sampai yang 36. Kita buka dulu yang pertama ya. Matius 24 ayat 23 sampai 28.ผมakan bacakan. Adik-adik lihat Alkitabnya. Oke? Yuk. Ayat 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Adik-adik, kalau kita tahu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama yaitu di kota Bethlehem. Nah, di situ Tuhan Yesus menjadi manusia, sebagai seorang bayi menjadi manusia. Dan untuk kedatangan Tuhan Yesus atau Anak Manusia yang kedua, Tuhan Yesus bukan lagi menjadi bayi lagi, tapi Tuhan Yesus akan datang. Kemudian Tuhan Yesus juga akan diiringi oleh malaikat-malaikat. Di situ hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua merupakan hari penghakiman, di mana akan dipisahkan antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan juga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, di situ akan terjadi hari penghakiman. Tapi sebelumnya akan ada tanda-tanda untuk mengawali hari kedatangan Tuhan Yesus. Nah, yang pertama pada ayat 23 sampai 28 itu adalah tanda-tanda untuk mengawali hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Di sini yaitu satu masa di mana ini masuk dalam akhir zaman, hari-hari terakhir dari akhir zaman. Adik-adik lihat di sini akan ada banyak nabi-nabi palsu, akan ada banyak rasul-rasul, akan ada banyak di sini dikatakan Mesias palsu yang mengadakan mujizat sehingga banyak orang percaya kepadanya. Banyak orang-orang tidak mengenal lagi sama Tuhan, tapi banyak orang-orang akan mengikut Mesias palsu ini. Yang pertama yaitu supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Jadi adik-adik, tanda-tanda ini yaitu kalau kita lihat pada ayat 23 sampai 28, adik-adik bisa lihat di situ akan banyak nanti orang-orang tidak percaya sama Tuhan, tapi lebih percaya kepada Mesias palsu atau nabi-nabi palsu. Adik-adik, sehingga kita harus kuat, kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Gimana caranya? Ayo, yang pertama yaitu dengan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita berdoa dekat sama Tuhan, karena di saat kita berdoa sama Tuhan, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, kita baca
dan renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita punya dasar yang kuat, kita punya pondasi yang kuat, kita punya akar yang kuat. Adik-adik, om sama tante sama kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu selalu berbicara, yuk bawa Alkitab, yuk baca firman Tuhan, yuk kita mau baca renungan spirit kita. Supaya apa? Supaya kita punya iman yang kuat, sehingga kita tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Apabila adik-adik sudah mengenal Tuhan lebih dekat lagi, adik-adik tidak akan tersesat. Adik-adik punya dasar yang kuat. Jadi mulai dari kecil, mulai dari kelas balita, mulai dari kelas Samuel, kelas Daud, kelas Kaleb, kelas Gideon, yuk mulai kita belajar dengan firman Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Karena ini hari-hari terakhir, jadi kita harus tahu di mana kita harus mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau baca ya. Di sini judul perikopnya, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Kita mau baca ayat 29 sampai 36. Ya. Om akan bacakan, adik-adik bisa lihat Alkitabnya. Ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa langit akan goncang. 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. 32 kita lihat. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. 34. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semuanya ini terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi adik-adik di sini yang kedua, yaitu kita mau berjaga-jaga di saat Tuhan Yesus datang. Kedatangan Tuhan Yesus atau kedatangan anak manusia tidak ada yang tahu. Adik-adik, Om mau bertanya, adik-adik tahu nggak, misalkan di luar itu awannya menjadi gelap, awannya tiba-tiba yang tadinya terang, lama-lama berubah menjadi gelap. Itu tandanya bahwa akan turun hujan. Di saat akan turun hujan, pasti adik-adik akan mencari tempat berteduh. Misalkan adik-adik pulang sekolah berjalan kaki, ternyata melihat awannya sudah gelap, berarti akan turun hujan. Apa yang adik-adik lakukan? Pasti adik-adik akan mempercepat langkahmu untuk pulang ke rumah. Atau misalkan masih jauh, pasti adik-adik akan berteduh dulu. Takutnya di tengah jalan akan terjadi hujan deras. Nah, sama seperti ayat ini, ayat 29 sampai 36. Nah, ini adalah tanda yang kedua, di mana kita harus berjaga-jaga.
kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia di saat kedatangan Tuhan Yesus, karena tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi adik-adik di sini kita harus sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Sakinah Kids, kita harus siap sedia, kita harus berjaga-jaga. Dengan apa? Kita harus mempersiapkan diri dengan firman Tuhan. Adik-adik membekali hidup kalian dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi poin pertama, jangan sampai kita disesatkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Nah, di sini kalau kita sudah dibekali oleh firman Tuhan, kita akan menjadi kuat. Hidup kita akan tetap benar di hadapan Tuhan. Hidup kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga yang kedua, kita harus menjaga hidup kita dengan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Jadi yang mungkin selama ini adik-adik waktu memuji Tuhan nggak sungguh-sungguh, waktu berdoa matanya mungkin melihat satu, yang satu menutup mata. Atau waktu adik-adik berdoa kakinya kemana-mana, mungkin godain temennya di sebelah, atau godain kakaknya yang ada di sebelah. Nah, adik-adik, mulai dari saat ini yuk kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita mau benar-benar mengenal Tuhan. Kita mau dekat sama Tuhan, supaya saatnya nanti waktu Tuhan Yesus datang, ditemukan kita dengan kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, mulai saat ini mungkin adik-adik yang kelas Samuel dan kelas Daud belum mengerti benar. Nah, mau bilang buat adik-adik kelas Samuel dan kelas Daud, mulai saat ini yuk mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, mau belajar untuk berdoa, mau belajar untuk memuji Tuhan. Kemudian kita mau belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin papa mama waktu membaca firman Tuhan, coba adik-adik kelas Samuel, adik-adik kelas Daud, coba didengarkan. Nah, di situ mungkin Tuhan juga akan berpesan pada kalian apa yang Tuhan pengen sampaikan buat kalian. Demikian juga untuk adik-adik kelas Kaleb dan kelas Gideon. Yuk, kita mau belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Kemudian kita mau merenungkan firman Tuhan. Setiap hari om sama tante, guru-guru, kita mau berusaha untuk memberikan renungan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kita, itu Tuhan yang akan menyampaikannya benar-benar kepada kita, dan kita mau melakukannya. Ya, oke. Sebagai ayat mas kita hari ini, kita mau buka ya Wahyu 1 ayat 7. Adik-adik bisa buka Wahyu 1, itu di Perjanjian Baru, kitab akhir, Wahyu 1 ayat 7a untuk ayat masnya. Ya, Wahyu 1 ayat 7a berkata demikian. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Oke, aku mau akan ajarkan untuk gerakannya ya. Wahyu 1 ya, ayat 7. Lihatlah, ia akan datang dengan awan-awan, dan semua mata akan melihat dia. Ulangi sekali lagi ya. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Ya, yuk kita ulangin yuk. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia akan datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Oke, itu ayat mas kita hari ini, Wahyu 1 ayat 7a. Dihafalkan ya. Oke, yuk kita akan tutup firman Tuhan kita pada saat ini. Om akan ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangannya,
tutup matanya, kita mau bicara sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur Tuhan, kalau pada saat hari ini kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur, Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengenal firman Tuhan, untuk kami boleh mengenal lagi apa yang menjadi rencananya Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami telah belajar mengenai kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tuhan, ajar kami supaya mengenal Tuhan lebih dekat, supaya kami selalu berjaga-jaga, supaya kami dapat ditemukan berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, mungkin kami masih kecil, tapi kami mau Tuhan, supaya kehidupan kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan Yesus berkati, biarlah lawatan Allah memberkati setiap anak-anak Tuhan, menyertai setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan menjadi remah dalam hidup kami dan kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan adik-adik, dan tiba saat kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri buat adik-adik yang ada di rumah. Kita akan pujian firman, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, kau
Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul, kami sudah memuji-Mu, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarkan Tuhan Yesus pada siang hari ini apa yang kami lakukan itu berkenan di hadirat-Mu Bapa. Biarkan Tuhan pujian kami dan penyembahan kami Tuhan Yesus sebagai persembahan yang berbau harum ini kepada-Mu Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Berdoa buat teman-teman kami yang mungkin belum sempat ikut dalam ibadah sekolah minggu pada saat siang hari ini Bapak. Kami serahkan kehidupannya dimanapun mereka berada. Dan terus minggu depan kembali Bapak bersama-sama menyaksikan ibadah sekolah minggu. Dan kami bersama-sama untuk memuji-Mu, bahkan kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Kami berdoa terus buat guru-guru sekolah minggu yang terlibat pada saat siang hari ini Bapak. Maaf tidak semua memberkati setiap jadi lelah mereka Bapak. Bahkan anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus yang sempat ikut dalam ibadah sekolah minggu pada saat hari ini Bapak, kami serahkan kehidupannya mereka ke dalam tangan-Mu. Orang tuanya kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kami percaya perlindungan Tuhan ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapak, hari-hari ke depan kami percaya penyataan Allah juga sama sempurna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada saat siang hari ini dan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.